Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifah Hana Zahra. Di sini akan menyampaikan materi fisika mengenai hukum Ohm. Nah, apa sih hukum Ohm itu? Siapa ya yang menemukan hukum Ohm? Bagaimana bunyi hukum Ohm? Kapan ya hukum Ohm ditemukan? Nah, pada kali ini kita akan menjawab semua pertanyaan itu. Hukum Ohm ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama George Simon Ohm pada sebuah penelitian yang dilakukannya di tahun 1787 sampai 1854 Masehi. Nah, gambar di samping ini merupakan gambar dari ilmuwan itu, ilmuwan George Simon Ohm. Hukum Ohm berbunyi, besarnya arus listrik yang mengalir lewat sebuah penghantar atau konduktor akan selalu berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan padanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Rumus hukum Ohm bisa digambarkan sebagai berikut, yaitu I sama dengan V per R, di mana R merupakan hambatan listrik dengan satuan Ohm atau dilambangkan seperti ini. V adalah tegangan atau beda potensial listrik yang memiliki satuan volt, dan I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere. Nah, selanjutnya kita akan melihat grafik hubungan kuat arus, tegangan, dan besar hambatan. Dari grafik hubungan kuat arus dengan beda potensial atau tegangan, dapat kita lihat bahwa semakin besar kuat arus, maka semakin besar juga tegangannya. Dan semakin kecil kuat arus, maka semakin kecil juga tegangannya. Ini membuktikan bahwasannya kuat arus dan beda potensial atau tegangan itu sebanding. Sementara dari grafik kuat arus terhadap hambatan, bisa kita lihat bahwa semakin besar kuat arusnya, maka hambatannya semakin kecil. Dan semakin kecil kuat arusnya, maka hambatannya akan semakin besar. Ini berarti bahwasannya kuat arus dan hambatan itu berbanding terbalik. Nah, berikutnya kita akan membahas rangkaian listrik dalam hukum Ohm. Dalam hukum Ohm terdapat dua jenis rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang semua komponennya terhubung satu dengan lainnya secara tidak menyilang. Nah, contoh rangkaian seri bisa kita lihat pada gambar berikut, yang mana bisa kita dapatkan R totalnya sama dengan R1 ditambah R2. Selanjutnya yaitu rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah suatu rangkaian listrik yang mempunyai baterai atau komponen lainnya yang saling terhubung secara menyilang. Contoh rangkaian paralel bisa kita lihat seperti pada gambar berikut. Untuk mencari R paralel dari rangkaian paralel, maka kita bisa mendapatkannya dengan menggunakan rumus 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, berikutnya kita akan membahas cara melakukan virtual lab hukum Ohm dengan menggunakan PET simulation. Pertama yang bisa kita lakukan yaitu mengaktifkan perangkat lunak PET dengan menuliskan pada kolom pencarian Google seperti berikut. Selanjutnya, kita memilih bagian fisika. Kemudian, setelah halaman fisika terbuka, kita mengklik hukum Ohm. Kemudian kita bisa melakukan percobaan. Yang pertama, mari kita melakukan percobaan dengan tegangan tetap. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah atur tegangan pada angka tertentu atau F1 dan catat besar angka tegangan tersebut. Selanjutnya, dengan besar tegangan F1, ubahlah angka di hambatan atau resistor dan catatlah angka di hambatan atau resistor tersebut. Lalu, jangan lupa untuk mencatat besar arusnya.
Kemudian, lakukan lagi dengan mengganti resistor sebanyak 5 kali dan catat juga perubahan arusnya. Dengan mengubah nilai tegangan menjadi F2, maka selanjutnya kita melakukan langkah kedua kembali dan ulangi hingga 5 variasi tegangan. Selanjutnya yaitu percobaan dengan hambatan yang tetap. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu atur hambatan atau resistor pada angka tertentu. Selanjutnya, catatlah besar angka pada hambatan atau resistor tersebut. Dengan besar hambatan atau resistor R1, ubahlah angka di tegangan dan catat. Lalu, jangan lupa untuk mencatat besar arusnya. Lakukan kembali dengan mengganti tegangan sebanyak 5 kali. Dan jangan lupa untuk mencatat perubahan arusnya ya. Maka selanjutnya kita ulangi langkah tersebut hingga mencapai 5 variasi hambatan. Kemudian masukkan data hasil pengukuran tadi ke dalam tabel berikut. Berdasarkan data yang kita ambil tadi, maka dapat disimpulkan terbukti jika kuat arus berbanding terbalik dengan hambatan dan kuat arus berbanding lurus dengan tegangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.